Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerusakan pada air susu mikroorganisme yang bersifat lipolitik. Bakteri lipolitik adalah bakteri yang dapat memecah lipid menurut Jagger et al. Tahun 1994. Bakteri ini menghasilkan enzim lipase yang merupakan produk metabolisme primer dari bakteri tersebut yang digunakan untuk memecah lipid. Lactobacillus caesi merupakan bakteri lipolitik yang memiliki kemampuan menghidrolisis lemak tertinggi dan juga merupakan bal yang menghasilkan asam laktat tertinggi pada wadi. Bakteri lipolitik sendiri dapat merombak lemak susu menjadi gliserol dan asam lemak. Sebagian dari asam lemak ini termasuk asam lemak terbang yang menimbulkan bau yang tajam dari susu dan bau tengik. Adapun mikroorganisme yang termasuk ke dalam golongan ini adalah bakteri yang utama, yaitu Pseudomonas fluorescens dan Achromobacter lipolyticum. Pada keadaan ini, mikroba proteolytik dan lipotik dapat berkembang biak. Sebagai contoh misalnya susu segar yang pada umumnya akan terkontaminasi dengan beberapa macam mikroba. Dalam hal ini yang dominan mula-mula adalah Streptococcus lactis, sehingga dapat menghasilkan asam laktat. Dengan adanya asam laktat, menyebabkan penurunan pH sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli yang optimum pada 6-7. Oleh karena itu, bakteri tersebut akan menjadi inaktif sehingga kemudian akan tumbuh bakteri jenis Lactobacillus yang lebih toleran terhadap asam daripada Streptococcus, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah mikroba susu pasteurisasi pada penyimpanan 15 jam. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat mudah rusak, karena merupakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Susu yang sudah dipasteurisasi tidak dapat dipastikan tidak mengandung mikroorganisme apapun. Hal ini karena pada proses pasteurisasi tidak mematikan semua mikroorganisme, tetapi hanya yang bersifat patogen dan tidak membentuk spora. Oleh sebab itu, proses ini sering diikuti dengan teknik lain, misalnya pendinginan atau pemberian gula dengan konsentrasi tinggi. Produk hasil pasteurisasi bila disimpan pada suhu kamar hanya bertahan 1-2 hari, sedangkan jika disimpan pada suhu rendah bisa bertahan selama 1 minggu. Susu merupakan bahan pangan yang baik bagi manusia karena mengandung zat gizi yang sangat tinggi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Susu adalah cairan yang merupakan hasil pemerahan dari sapi atau hewan menyusui lainnya, yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang sehat. Nilai gizi yang tinggi juga menyebabkan air susu mudah rusak karena merupakan media yang disukai oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, air susu tidak layak untuk dikonsumsi apabila tidak ditangani secara benar. Kerusakan susu. Susu merupakan bahan pangan asal hewan yang tidak tahan lama disimpan dan mudah rusak atau perishable food, serta merupakan bahan pangan berpotensi mengandung bahaya. Menurut Winarno pada tahun 2004, kerusakan bahan pangan seperti susu dapat berlangsung dengan cepat. Kerusakan pada susu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba, terutama bakteri, ragi, dan kapang. Beberapa mikroba dapat membentuk lendir, gas, busa, warna yang menyimpang, asam, racun, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas enzim di dalam susu. Enzim yang terdapat pada susu tersebut. Yang kedua, aktivitas enzim-enzim di dalam susu. Enzim yang terdapat pada susu dapat berasal dari mikroba atau sudah ada pada bahan pangan tersebut secara normal. Adanya enzim mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi kimia lebih cepat, tergantung dari jenis enzim yang ada. Selain itu, juga dapat mengakibatkan bermacam-macam perubahan komposisi pada susu. Yang ketiga, suhu termasuk suhu pemanasan dan pendinginan. Pemanasan dengan suhu terlalu tinggi
dapat menyebabkan kerusakan protein, emulsi lemak, dan vitamin. Sedangkan susu yang dibekukan akan menyebabkan pecahnya emulsi dan lemaknya akan terpisah. Pembekuan juga dapat menyebabkan kerusakan protein susu, dan menyebabkan penggumpalan. Oke, selanjutnya faktor berikutnya adalah 4. Kadar air. Kadar air sangat berpengaruh pada daya simpan susu karena air inilah yang membantu pertumbuhan mikroba. Yang kelima, udara, terutama oksigen. Oksigen dapat merusak vitamin, warna susu, cita rasa, serta merupakan pemicu pertumbuhan aerobik. Yang keenam, sinar matahari. Susu yang terkena sinar matahari secara langsung dapat merubah cita rasa serta terjadi oksidasi lemak dan pertumbuhan protein. Yang ketujuh, jangka waktu penyimpanan. Umumnya, waktu penyimpanan susu yang lama akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Mikroorganisme menggunakan susu sebagai bahan yang sangat ideal untuk pertumbuhannya. Mikroorganisme dalam bahan pangan adalah mikroorganisme yang umumnya ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan hewan seperti bakteri Escherichia coli. Adanya mikroorganisme indikator di dalam suatu makanan menunjukkan telah terjadi kontaminasi kotoran dan sanitasi yang tidak baik terhadap air, makanan, susu, dan produk susu. Supardi dan Sukamto tahun 1999. Terima kasih. Selanjutnya, bakteri susu. Susu segar yang bernilai nutrisi tinggi sangat berisiko terkontaminasi bakteri. Kontaminasi bakteri dimulai dari proses pemerahan, pengolahan susu, hingga dekonsumsi. Bakteri yang mengkontaminasi susu dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Bakteri patogen meliputi Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Sedangkan untuk bakteri pembusuk antara lain adalah Micrococcus sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus sp.